Osman B dan rakyatnya memasuki musim semi dengan optimisme akan banyaknya kemenangan yang akan datang. Ditambah lagi kehadiran Ramadan yang sekaligus memberikan momentum yang istimewa. Untuk itu, dalam menghadapi momen ini, Osman B membuat keputusan untuk merayakan Ramadan di suku bersama rakyatnya, sekaligus menunjukkan kedekatannya dengan mereka. Tidak lupa juga, para prajurit Osman ikut bernostalgia. Di antaranya pertandingan gulat, serta kesenian menaklukkan kuda. Sementara itu, para Hatun memproduksi karpet dan permadani sebagai cenderamata Kai. Tampak jelas mereka semua bersuka cita. Tertangkap momen ketika Elsim Hatun meminta maaf kepada Orhan atas kematian Holovira. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak menghendaki ini terjadi. Orhan berkata, jika tidak ada gunanya membicarakan hal ini lagi, mereka harus menatap masa depan. Osman mengumumkan jika di suku mereka inilah akan dilangsungkan pernikahan Orhan dan Elsim Hatun. Namun untuk saat ini sesuai tradisi, mereka harus berburu. Hanya saja Osman memperjelas bukan berburu binatang, melainkan tentara salib. Di sisi lain, Mehmet dan Gonca akhirnya dibebaskan. Akan tetapi Mehmet tidak terima karena pasarnya diserahkan kepada kafir dan para prajuritnya dibunuh. Gonca juga mengaku kecewa terutama kepada Aladin yang nyatanya dia tidak bisa dipercaya. Bala Hatun mencurigai Mehmet sebagai pengkhianat. Namun hal itu langsung dibantah oleh Aladin yang menyatakan bahwa Mehmet hanya gila, ia tidak berani mengkhianati Turki. Meskipun begitu, Bala Hatun tetap memerintahkan Alaidin untuk memata-matainya. Di hutan, Osman bertemu dengan intelijennya. Dia memberikan catatan yang isinya perencanaan Frank bertemu dengan Katalan dan bergabung dengan Imren Tekin. Sementara itu, Fatma mengutus orang untuk membuntuti imigran Bisu Tuli. Dari dia didapatkan informasi jika imigran itu baru saja bertemu dengan seseorang dan diberi surat. Malhun Hatun begitu antusias untuk menyambut pernikahan. Dia mengajak Elsim Hatun untuk berbelanja pakaian. Pada momen ini Aicha menyela bahwa pernikahan ini mungkin batal terjadi. Malhun Hatun tidak sempat menanggapi karena Fatma datang yang menginformasikan bahwa imigran bisu gerak-geriknya mencurigakan. Osman bergabung dengan pasukannya dan menginformasikan bahwa Frank dan Katalan akan bergabung dengan Imren Tekin yang akan menjajah tanah mereka. Untuk itu tidak ada waktu untuk bersantai, mereka akan tetap berperang. Olivia terus menggerutu, dia harus beradaptasi dengan kehidupan suku. Malhun Hatun menyapa. Olivia protes, kematian Holovira begitu menyakitinya meskipun dia bersalah. Dia juga sempat menanyakan kemana perginya Osman, sepertinya ada masalah penting. Melihat Olivia, Aicha tetap dendam. Menurutnya bukan hanya Holovira yang harus mati, dia juga. Dia terus dihantui halusinasinya sendiri yang merupakan wajahnya sendiri yang berlumuran darah. Elsim Hatun menangkap keanehan ini. Semua orang menganggap Holovira telah mati, namun itu salah. Dia hanya tertidur beberapa hari dan disembunyikan Osman di Sogud. Kali ini Bala Hatun datang untuk melihat keadaannya. Sebuah kilas balik menunjukkan Osman telah mengetahui jika pelakunya adalah Olivia. Holovira diinterogasi dan dia harus menanggung kejahatan bibinya. Saat itulah Osman membuat permainan yang tidak diketahui semua orang termasuk Orhan, yaitu dia harus berpura-pura mengaku dan diberi hukuman mati. Bala Hatun kagum dengan kesucian cinta Holovira terhadap Orhan. Yang mengejutkan, Holovira mengaku kepada Bala Hatun jika ia ingin belajar Islam. Bukan karena itu syarat menikah dengan Orhan, melainkan untuk dirinya sendiri. Sudah lama ia ingin mengenal Nabi dan agamanya. Diperlihatkan, Frank telah tiba di tanah Turki. Mereka mendirikan camp dan berlatih. Osman kemudian mengukur dampak yang ditimbulkan dari aliansi ini jika terjadi. Untuk itu, ia memiliki rencana menghancurkan mereka semua sebelum mereka bersatu. Namun, Osman mengatakan jika yang pertama harus mereka hancurkan adalah Katalan. Sebab setelah itu, ia masih memiliki rencana menuduh Katalan mengkhianati Frank.
Mehmet memerintahkan Gonca pergi ke Kütahya menceritakan kepada ayah mereka mengenai situasinya. Sedangkan dia akan merebut kembali pasar perbatasan dengan pasukan tersisa. Aladin tiba-tiba muncul, menertawakan niatnya itu. Dia mengatakan jika semua ini adalah permainan Osman agar Imran Tegin tinggal di sana dan mudah dihabisi. Lagi pula cepat atau lambat akan terlihat lorong rahasia menuju Atranos. Aladin akhirnya memberitahukan jika pasukan Mehmet masih hidup, ia tidak perlu khawatir. Osman dan pasukannya menghadang laju pasukan Katalan. Orhan diberi kesempatan untuk menghadapi mereka semua. Boran bertanya kepada Osman apakah Orhan mampu, sementara mereka kalah jumlah. Osman meyakinkan jika putranya mampu, sekaligus ini sebuah pembelajaran untuknya. Tangan komandan pasukan Katalan ditebas oleh Orhan. Dia pun dibawa kepada Osman untuk diinterogasi. Osman bertanya berapa jumlah mereka dan melalui rute mana. Komandan Katalan itu menjawab jika mereka 20.000 dan rute mereka melewati tanahnya. Akan tetapi mengenai markas mereka, komandan Katalan itu tidak mau memberitahu. Di sisi lain, Imran Tegin sedang menunggu pasukan Katalan bergabung dengan Frank. Anak buahnya datang menginformasikan jika Holovira dieksekusi. Kardinal kemudian memperingatkan Imran Tegin untuk tidak terlalu percaya Osman. Aladin mempertemukan Mehmet dengan Kanyumas dan yang lainnya. Namun dia mengatakan bahwa Osman mencurigai ada pengkhianat di pihak mereka. Hal itu terendus ketika Kite diserang. Mehmet bisa memastikan jika dirinya bukanlah pengkhianat. Dia kemudian menyuruh Gonca adiknya untuk ikut kembali bergabung di kamp Osman. Gonca mengatakan kepada Aladin bahwa hubungan mereka telah berakhir karena dirinya sudah tunangan. Aladin akhirnya menagih janji untuk balapan menaiki kuda bersama Gonca. Dia pun setuju, namun ia mengatakan jika ini untuk yang terakhir. Senyum sumringah kembali menghiasi wajah Gonca. Di sisi lain, kini giliran Osman menyambangi markas Frank. Para penjaga di perbatasan dilumpuhkan. Agar nanti malam, Osman dan para pasukannya leluasa untuk menyerang. Imran Tegin sedang berada di Uts Pasar. Dia memimpikan mendirikan sebuah kerajaan di Al-Quds. Rencananya, Frank dan Katalan akan bersatu membantunya dan akan ia bawa ke Konya. Padahal dia tidak tahu jika markas Frank diluluh lantahkan Osman dan para prajuritnya. Bahkan senjata dan bubuk mesiu dihancurkan dalam sekali waktu. Namun pada momen ini terjadi perselisihan antara Boran dan Konur, di mana Osman hampir saja dilukai oleh tentara salib. Untungnya dengan cepat Konur melemparkan tombaknya. Osman begitu bangga dengan kemenangan ini, sebab ini merupakan pelajaran bagi siapapun yang akan menjajah tanah mereka. Setelah pertempuran usai, prajurit Katalan yang telah tewas dibawa ke situ. Nah, begitu Benyamin, utusan dari Imran Tegin datang, ia pun terkejut, mengira ini sebuah pengkhianatan oleh Katalan. Turhan yang memata-matai pun hanya bisa tersenyum, sebab tentara salib dengan mudahnya dibodohi. Di tempat peristirahatan, kembali terjadi perselisihan antara Boran dan Konur. Ketika itu, Konur menyuruh Boran memasang matanya. Dia juga harus selalu memperhatikan punggung Osman agar insiden tadi tidak terjadi lagi. Turhan melapor kepada Osman jika jebakan mereka berhasil. Kini Imran Tegin akan mengira jika Katalan berkhianat. Dan sekarang waktunya mereka untuk pergi ke Atranos, berpura-pura membantu Imran Tegin menghadapi Katalan. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menghancurkan musuh-musuhnya. Fatma menyuruh Gonca untuk tidak meneruskan pernikahan, sebab lelaki itu belum ia kenal. Aladin datang dan menuntut agar Gonca memaafkannya. Dia tidak rela Gonca menikah dengan Sulaiman B. Gonca pun menjelaskan, menikah bukan berarti hanya soal cinta. Buktinya yang terjadi pada Orhan, untuk itu Gonca menyuruh Aladin untuk melepaskannya. Aladin tidak mau sebab ia sangat mencintainya. Bahkan dia menghadiahkan sebuah cermin, yang dengan itu ia ingin melihat Gonca selalu tersenyum. Balahatun yang menyaksikan itu langsung memarahi putranya, memperingatkan bahwa Gonca telah bertunangan. Jika dia bersikeras, maka akan terjadi pertumpahan darah antar sesama orang Turki.
Benyamin melapor kepada Imran Tekin jika Frank telah hancur luluh, dihabisi oleh Katalan. Imran Tekin marah dan menyuruh semua merahasiakan pengkhianatan ini. Tak lama datang informasi bahwa Osman tiba di kastil. Kardinal kembali memperingatkan Imran Tekin untuk tidak bekerja sama dengan Osman. Ketika Osman datang, ia langsung disambut oleh para tentara salib. Namun dia berpura-pura datang untuk menuntut atas kematian prajuritnya di perbatasan. Dengan polosnya, Imran Tekin mengatakan jika ia tidak tahu menahu soal itu. Justru saat ini ia sedang memburu Katalan yang telah berkhianat. Dia kemudian menawarkan kepada Osman untuk pindah Kristen dan bersama-sama menghabisi mereka. Osman menjawab, kenapa tidak sebaliknya? Imran Tekin berkata itu hal yang mustahil, saat ini ia sedang berada di tengah-tengah tentara salib. Osman pun membalas bahwa bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Meskipun begitu, mereka akan tetap bekerja sama untuk menghadapi Katalan. Imigran bisu membawakan surat dari Imran Tekin untuk Olivia. Isinya adalah perintah untuk menghabisi imigran bisu. Lalu meninggalkan surat yang lain yang menyatakan bahwa imigran bisu itu yang telah menaruh racun. Tujuannya untuk memancing emosi Orhan bahwa Holovira tidak bersalah. Olivia kemudian bersandiwara seolah-olah ia telah bertarung dengan imigran bisu tersebut. Persiapan pernikahan benar-benar disiapkan dengan baik oleh Malhun Hatun. Tidak lupa gaun pengantin untuk Elsim Hatun juga sudah disiapkan. Tiba-tiba Fatma memberitahu ibunya jika imigran bisu memasuki kamar Olivia. Di waktu yang sama, Olivia keluar dari tenda dalam keadaan terluka dan memegang belati. Dari pengakuannya membuat semua merasa bersalah kepada Holovira. Hanya Aicha yang merasa masih tidak puas. Menurutnya, Olivia juga harus dihukum. Malhun Hatun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa jasad imigran bisu. Osman kembali dengan kemenangan dan disambut oleh rakyatnya. Ia pun kemudian diceritakan mengenai insiden yang baru saja terjadi. Namun tampaknya Osman sudah tahu jika ini hanyalah pengalihan. Semakin jelas jika Olivia menjadi tangan kanan Imran Tekin. Sementara itu di Atranos, Imran Tekin juga sudah mendapatkan informasi mengenai lokasi Katalan. Saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan hal ini kepada Osman dan kemudian bergabung. Osman memerintahkan Konur membagikan bahan makanan untuk rakyatnya dengan merahasiakan identitas pemberi. Seakan tidak mau kalah, Boran juga menyumbangkan hartanya. Baisunggur kemudian menyuruh Boran memainkan alat musik sambil mereka menunggu buka puasa. Gonca sedang menyendiri memandangi cermin pemberian Aladin. Dia mengeluhkan pernikahan yang tidak dikehendaki. Elsim Hatun mendatanginya karena merasa senasib. Tapi menurutnya mereka berbeda. Elsim Hatun telah mengenal Orhan. Namun satu hal yang pasti, mereka berkorban untuk keluarga dan negara. Bala Hatun mengatakan kepada Osman, jika waktu terasa cepat berlalu, anak-anak mereka telah dewasa. Bahkan semua telah memiliki kelebihannya masing-masing. Fatma dengan kebijaksanaannya, Alaidin dengan ilmu kesehatan, serta Orhan sang pemberani. Namun Bala Hatun mengatakan ada hal yang ia takutkan, bahwa kehidupan mereka harus dikorbankan demi membela negara. Gazi terus bertanya kepada ibunya kapan azan berkumandang. Perutnya terus berbunyi, sedangkan aroma makanan ibunya begitu enak. Tidak beda jauh dengan Cerkute ayahnya. Mereka berebut makanan dengan memanfaatkan kelemahan. Keluarga ini tampak begitu bahagia dan saling melindungi. Setelah azan berkumandang, Osman dan keluarganya berbuka puasa. Mereka begitu berharap puasa mereka kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan kemudian mengarah mengenai persiapan pernikahan. Osman juga memuji sumbangsih anak-anaknya demi kemerdekaan. Sementara di luar, para prajurit Osman juga sedang berbuka puasa bersama. Aigut bercerita bahwa ia telah mengalahkan tentara salib berbadan besar. Namun Solgur tidak percaya sebab ia tidak melihatnya sendiri. Suasana kegembiraan itu berubah ketika Konur datang dan menyindir Boran bahwa dia banyak alasan dan tidak pantas menjadi pengawal Osman. Boran membalas dengan tragedi Kite. Holovira menemui Yunus Empre untuk bertanya-tanya mengenai Islam. Dia membandingkan antara Tuhan Islam dan Kristen yang ternyata berbeda.
Meskipun begitu, Holovira begitu mencintai Yesus, yang belakangan ia ketahui sebagai nabi di Islam. Yunus Emre lantas menjelaskan mengenai konsep nabi dan Tuhan di agamanya. Orhan melihat bintang jatuh. Ayahnya datang menemani karena mengerti kesusahan hatinya. Dia mengatakan jika takdir, maka Orhan akan bertemu dengan Holovira lagi. Orhan menjawab setelah kasus ini selesai, dia akan kembali ke Konstantinopel. Lagi pula itu akan sulit terwujud sementara dia sudah bersama orang lain. Mereka pun telah sepakat untuk mengubur cinta mereka demi dakwah. Sementara itu para hatun juga membicarakan hal yang sama mengenai kelicikan Olivia. Gonca sangat kesal, kematian Holovira sia-sia. Aicha tetap tidak puas meskipun imigran bisu yang telah meracuninya telah mati. Dia berkeyakinan bahwa Olivia dan Holovira sama saja memihak kepada Imprentekin. Aicha terus mendengarkan bisikan halusinasinya. Elcim Hatun terpaksa meminta maaf kepada semua. Semenjak keracunan, Aicha menjadi pribadi yang berbeda. Yang muncul di hatinya hanyalah kemarahan dan api dendam. Setelah mendengar penjelasan itu, barulah semua memaklumi. Perseteruan antara Boran dan Konur semakin menjadi. Boran merasa selama ini ia telah bertugas dengan baik. Konur juga beralasan bahwa penyerangan Kite disebabkan oleh adanya pengkhianat. Mereka terus unjuk prestasi untuk mengetahui siapa yang terhebat yang pantas mendampingi Osman. Charkutai datang melerai, namun ia tidak begitu membantu. Akibatnya kedua belah pihak saling melukai menggunakan belati. Di tengah puncak ketegangan ini, Osman datang mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan. Bukankah dia pernah memperingatkan bahwa musuh mereka adalah orang-orang kafir? Jika terjadi pertumpahan darah antar saudara, maka itu artinya perjuangan mereka selama ini sia-sia. Menurut Osman, tindakan mereka ini harus mendapatkan hukuman. Charkutai diperintahkan untuk melucuti senjata mereka. Dan bukan itu saja, mereka berdua harus dimasukkan ke penjara. Lalu besok akan digelar pengadilan untuk mengetahui siapa yang bersalah dan apa hukumannya. Nah, gimana menurut kalian? Semakin seru aja kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.